Fahuwa yakhnuquhu khanqan. Fahuwa yakhnuquhu khanqatan. Kekasihnya itu mencekiknya. Wa huwa la yashhaduhu wa la yashhadu illa khanqahu lahu. Dia tidak menyaksikan, yang dia saksikan hanyalah tidak ada yang mencekiknya kecuali kekasihnya itu sendiri. Fahuwa yaqulu, kemudian dia mengatakan, ukhnuq khanqaka, silakan kamu cekik. Fa anta ta'lamu anna qalbi yuhibbuka. Ya Allah, engkau tahu bahwa hatiku mencintaimu. Ini untuk menguatkan bahwa memang tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyelamatkan bukan hanya dari bahaya penyakit badan kita. Kalau sakit, misalkan sakit nggak sembuh-sembuh, doanya kepada Allah, ya kan? Kalau bermaksiat, doa juga kepada Allah, minta disembuhkan dari penyakit berupa penyakit hati. Kita nggak bisa keluar dari penyakit hati kecuali atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa keluar dari penyakit-penyakit kemalasan, kemaksiatan kecuali atas kami. Sehingga seorang yang mau beriman terhadap takdir dan beriman kepada syariat, dia selalu mengucapkan la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada, ya Allah, tidak ada tempat bersandar, tidak ada keselamatan dari kemurkaanmu kecuali dengan kepadamu, kepada keridhaanmu. Wa a'udzubika minka wa a'udzubika minka. Aku berlindung kepadamu darimu. Ini supaya tidak ada sedikit pun tersisa di dalam perasaan kita bahwa kita mampu. Kita berhenti dari kemaksiatan itu semata-mata karena kehebatan kita. Atau kehebatan orang yang membimbing kita. Atau kehebatan apa saja sarana yang Allah tetapkan buat jalan menuju itu. Memang itu adalah seperti kita belajar, berkumpul dengan orang soleh, berdoa, dan kemudian menjauhi tempat-tempat maksiat. Itu adalah semua sarana yang disyariatkan. Tapi keyakinan bahwa penguasa mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah ingin menyelamatkan seseorang meskipun jauh dari tempat kebaikan, dia bisa selamat. Misalkan kita tahu Salman Al-Farisi, ya. Salman Al-Farisi itu tempatnya jauh di Persia, di Iran sana. Pada saat Rasulullah diutus, dan dia itu orang pingitan, dipingit oleh orang tuanya, nggak boleh banyak main keluar, takut nanti perilakunya terpengaruh dengan kerusakan masyarakat, karena dia anak tokoh agama Majusi. Tapi siapa yang bisa menggerakkan Allah? Dari Salman Al-Farisi dari Persia sana sampai dalam perjalanan yang panjang, dia sampai ke Madinah ketemu Rasulullah. Sementara kerabat-kerabatnya sendiri, pamannya seperti Abu Lahab, pamannya sendiri nggak beriman. Bahkan dinas masuk neraka. Saya selana ronda talahab wa mro'atuhu hammalatal hatab. Yang tiap hari mendengar katakan ceramahnya Rasulullah,
Ya kan, bahkan Salman Al-Farisi ini mulai dia tertarik terhadap kebenaran itu awalnya mendengar ceramah yang dia dengar sambil lewat tempat ibadahnya orang Nasrani, dia lihat kok kayaknya bagus. Itu orang-orang jamaah yang berada di dalam itu mungkin tidak manfaat yang dia dapatkan tidak sebesar yang didapatkan oleh Salman yang dia dengar sambil lewat. Ya kan? Salman Al-Farisi itu kan cuma lewat. Ya kan? Dia dengar ceramahnya ini kayaknya bagus, lebih bagus daripada agamanya bapak saya. Kemudian menghantarkan dia kepada Rasulullah SAW. Itu tidak didapatkan keutamaan itu oleh jamaah yang hadir di situ. Siapa yang bisa membimbing sampai situ? Itu menunjukkan bahwa hanya Allah semata. Hanya Allah semata yang memberikan. Makanya dalam semua urusan kita harus yakin terhadap takdir. Selain itu kita juga yakin terhadap syariat. Bahkan di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ketika orang itu terjerumus ke dalam kemaksiatan itu, dia ibaratkan ya seperti wa huwa bimangzilati man qad akhadhahu mahbubuhu. Dia sendiri telah ditangkap, dibelenggu oleh kekasihnya sendiri. Fahuwa yakhnuquhu khanqatan, dia cekik. Wa huwa la yashhaduhu illa khanqahu lahu. Dan ketika dia dalam posisi seperti itu tidak dia lihat yang mencekiknya selain kekasihnya itu sendiri. Dan dia yakin bahwa kalau kekasihnya itu yang maha pengasih, maha penyayang, itu tidak akan melakukannya kecuali memang itu maha keadilannya. Seperti kalau kita dihukum sama orang tua kita, marah orang tua kita marah sama kita, pasti karena kesalahan kita, ya kan? Tapi dia lebih berkuasa kepada kita. Akan tapi ketundukan, kecintaan kita dalam ubudiyah kita, keimanan kita kepada syariat menumbuhkan rasa bersalah. Dan sudah sepatutnya kita mendapatkan perlakuan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bentuk keadilan Allah. Akan tapi fa huwa yaqulu ukhnuk khanqaka fa anta ta'lamu anna qalbi yuhibbuka. Makanya disebutkan di dalam hadis itu bahwa hati seluruh anak manusia itu berada di antara dua jari Allah Subhanahu. Kemudian Allah membolak-balikkannya sekehendaknya. Maka terus kemudian kita disyariatkan untuk berdoa, ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala din. Yang membolak-balikkan hati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menafikan bahwa ada setan. Tapi terkadang setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya kan? Tapi terkadang keagungan Allah, perasaan orang di dalam mengagungkan Allah, mencintai Allah itu melupakan peran setan di situ. Dia hanya melihat ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala din. Kekuasaan Allah itu tidak akan pernah terkalahkan atau tertandingin dengan tipu daya setan. Yang selanjutnya al-masyhadus sabi'. Pandangan yang ketujuh. Cara pandang yang ketujuh. 4, 5, 6,
Berarti dua permisalan itu adalah hitungannya nomor 5 sama nomor 6. Ini al-masyhadus sabi. Masyhadul hikmah. Melihat hikmah. Jadi kalau berbuat maksiat itu, ketika orang itu berbuat maksiat, berbuat dosa, dia menyaksikan banyak hikmah. Dan semuanya baik hikmahnya. Kalau bukan karena kemaksiatan itu, dia mungkin tidak bisa menyadari banyak hikmah, banyak kekuasaan Allah, banyak banyak hal yang dapat mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau bukan karena kemaksiatan itu, dosa itu, dia tidak mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ayyashhada hikmatallahi fi takhliyatihi bainahu wa bainadz dzambi. Yaitu dia ketika dia bermaksiat itu, dia menyaksikan Allah membiarkannya, menterlantarkan dirinya bainahu wa bainadz dzambi, antara dirinya dan dosa. Yang mana kalau Allah mau, Allah akan selamatkan kita dari dosa itu. Wa iqdarihi alaihi, dan Allah memberikan kemampuan kepada hamba itu untuk melakukan dosa itu. Kalau Allah mau, Allah mampu untuk menjadikan orang itu tidak mampu berbuat dosa. Banyak dosa itu yang diinginkan oleh manusia, tapi dia tidak mampu melakukannya. Wa tahyi'atu asbabihi lahu, dan bagaimana Allah menyiapkan sebab-sebab terjadinya dosa itu. Wa annahu law syaa la asamahu wa hala bainahu wa bainahu, dan dia melihat, dia yakin bahwa seandainya Allah berkehendak, Allah mau, pasti Allah akan lindungi dia, Allah akan halangi dia dari perbuatan maksiat itu. Walakinnahu khalla bainahu wa bainahu, tapi Allah biarkan dia, Allah muluskan dia untuk melakukan perbuatan maksiat itu, perbuatan dosa itu, lihikamin azimatin. Hikam jamak dari hikmah, karena hikmah, banyak hikmah yang sangat besar, adanya hikmah yang sangat besar. Allah biarkan dia melakukan, Allah biarkan, Allah takdirkan seorang hamba itu melakukan dosa, melakukan maksiat, karena ada banyak hikmah yang besar. La ya'lamu majmu'aha illallah, besar dan banyak sekali. Dan hikmah itu secara persis berapa banyaknya tidak ada yang tahu, hanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan ada 31. Sudah banyak sekali 31, ya kan? Kita nggak pernah menyangka dosa itu banyak hikmahnya, ya kan? Tapi ini Ibnu Qayyim yang sebutkan aja 31 hikmah dari seorang itu berbuat dosa, berbuat maksiat. Dan itu pun masih beliau katakan jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya hikmah. La ya'lamu wa ma'juha illallah. Ahaduha. Ini Allah sebutkan. Yang pertama, annahu subhanahu yuhibbut tawwabina wa yafrahu bitaubatihim. Allah itu mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Bertobat setiap kali bermaksiat dia bertobat. Karena setan itu sudah bersumpah, ya Allah, saya bersumpah selama aku akan terus
tidak akan putus asa untuk menyesatkan manusia selama nyawa masih ada selama mereka masih bernyawa. Allah menjawab, demi keagunganku, aku akan terus mengampuninya selama mereka meminta ampun. Kamu silakan jadikan hambaku itu bermaksiat berkali-kali. Saya gampang, pokoknya hambaku meminta ampun, akan saya ampun. Dan di depan sudah disinggung hadis orang yang bagaimana menggambarkan senangnya Allah terhadap orang yang bertobat, ya kan? Berbuat dosa kemudian bertobat. Itu melebihi senangnya orang yang ketika dia dalam suatu perjalanan sampai tempat yang di situ sepi, berbahaya. Nah, semua perbekalannya hilang, dibawa kudanya yang hilang. Tiba-tiba kudanya hilang, yang di situ semua perbekalannya, dan dia cari kemana-mana nggak ketemu. Terus kemudian dia tertidur, bangun-bangun dia dilihat di situ sudah ada kudanya lengkap dengan semua perlengkapan kebutuhan yang dia butuhkan. Saking senangnya, dalam hadis itu disebutkan saking senangnya, hamba itu mengatakan, Allah, ya Allah, anta rabbi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Ini menunjukkan bahwa dan itu orang kan tidak akan bertobat kalau tidak berbuat dosa. Sehingga ketika orang itu berdosa, bermaksiat, dia berpeluang untuk disenangi oleh Allah seperti senangnya hamba tadi yang kehilangan kuda tadi terhadap kudanya yang ketemu tadi. Ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, berarti kita berpeluang untuk disenangi oleh Allah seperti senangnya seseorang yang disebutkan dalam hadis tadi. Itu hikmahnya. Yang pertama, asani ta'riful abdi izzatar rabbi ta'ala fi qada'ihi. Mengenalkan seorang hamba izzatar rabbi, kekuasaan Allah di dalam qada'nya, dalam takdirnya, ketetapannya. Allah menetapkan sesuatu itu tidak bisa diganggu gugat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Gak bisa kamu itu ingin memberi petunjuk siapa saja yang kamu senangi doang, kerabat kamu misalkan. Rasulullah aja pamannya 2 yang tidak masuk Islam, ya kan? 2 masuk Islam. Bahkan yang satu itu ada yang membunuh pamannya itu, siapa itu? Wahsy, ya. Pamannya di sini yang membunuh Wahsy. Wahsy masuk Islam. Yang memakan Rasulullah itu sampai sangat sedih. Pamannya itu dicincang-cincang, diambil jantungnya, dikunyah. Hindun masuk Islam, ya kan? Udah di blacklist Hindun itu. Hindun ini semua dimaafkan, beberapa orang nggak dimaafkan. Di antaranya Hindun. Hindun dapat Hindun di mana saja, minta ampun kepada siapa aja, bunuh pokoknya. Tapi di akhirnya masuk Islam. Kita juga begitu. Kita bisa misalkan punya
program dakwah, program pendidikan, hebat ya. Tapi tidak bisa mendikte Allah Subhanahu wa taala. Mesti kalau murid saya jadi hebat-hebat. Bisa. Kalau hebat, siapa itu kok hebat? Lulusan mana? Lulusan Al-Muslimun. Kalau ada yang lain, ada anak didik orang lain yang menyimpang itu, salah sih pendidikannya. Nah terkadang di internal kita sendiri, diberikan cobaan. Diberikan cobaan supaya tidak sombong, supaya tidak ada keyakinan bahwa ini karena kehebatan saya. Tidak ada bahwa semuanya itu man yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Kalau Allah itu ingin menyesatkan seseorang, mbok dapat guru sehebat apapun, nggak akan masuk Islam. Kurang apa ya? Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ngajinya langsung sama Rasulullah. Bahkan konon ketika wafat itu kain kafannya itu kainnya Rasulullah. Kadang kalau Rasulullah mengisi pengajian, kalau Rasulullah belum datang, dia yang ngisi pengajian. Abdullah bin Ubay bin Salul. As-salisu ta'rifuhu hajatahu ila hifzihi wa siyanati. Mengenalkan seorang hamba. Kamu kalau pengen jadi pengen terlindung dari kejahatan, tidak menjadi orang jahat. Supaya kamu tahu bahwa yang bisa melakukan itu hanya Allah saja. Ya kalau kamu diperintahkan kenapa belajar, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang baik, itu memang karena semata-mata perintah Allah. Dan terkadang Allah memerintahkan, Rasulullah juga menjelaskan orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Jangan sampai lupa bahwa Allah sematalah yang menjadikan dia terlindung dari itu semua. Terlindung dari dosa dan kemaksiatan. Istijlab ar-rabi'u istijlabuhu minal abdi istighosatahu bihi. Dengan kemaksiatan itu Allah ingin dari hamba itu melakukan istighosah kepada Allah, memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah, ya Allah, saya ini gak akan selamat, tidak akan bisa mentas dari kemalasan ini kecuali Engkau entaskan, ya Allah, aku tidak akan bisa mentas dari kemaksiatan ini kecuali semata-mata petunjukmu, ya Allah, pertolonganmu, ya Allah. Al-khamisu iradatuhu min abdihi takmila maqami dzulli wal inkisar. Hikmah yang kelima adalah Allah ingin menyempurnakan, meningkatkan sikap atau perasaan merendah, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi orang rajin, ya, tidak pernah maksiat, itu terus seolah-olah kita jadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini kan udah orang baik, ya kan. Mesti saya harus dikasih yang baik-baik.
kelancaran ini, kelancaran itu. Kalau orang itu ditakdirkan berbuat maksiat, berbuat dosa, itu ingin Allah mengendaki bahwa supaya orang itu terhina. Apalagi setelah berbuat dosa itu kemudian dia mendapatkan hukuman syariat. Misalkan mendapatkan hukuman dari ketentuan yang kejadian. Kalau mencuri dipotong tangan misalkan. Kalau berzina dicambuk, dilihatkan banyak orang, kan jadi hina. Jadi hina, merasa hina, tidak patut saya dimuliakan. Tapi kalau kita orang rajin, selalu dapat prestasi, kan kita berharap atau dalam hari kita pasti orang ini memandang kita orang mulia. Maka dengan kemaksiatan itu hikmahnya adalah Allah ingin menguatkan kembali rasa kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-sadisu ta'rifu bihaqiqati nafsihi wa annaha adh-dhalimatu wal al-jahilatu. Allah ingin menjadikan kita itu lebih mengenal kepada diri kita, bahwa hakikat kita itu adalah, kita namanya manusia itu adz-dhalimah al-jahilah. Innahu kana zaluman jahula. Bahwa kamu itu sifat dasarmu itu adalah sering berbuat zalim, sangat zalim dan sangat bodoh gitu. Kalau kamu itu kalau kamu tidak berbuat maksiat, mungkin kamu nggak sadar gitu. Tapi Allah tetapkan, Allah takdirkan kamu berbuat maksiat supaya apa? Di antaranya adalah orang itu menyadari bahwa hakikat diri, bahwa hakikat diri kita itu adalah adz-dhalimah al-jahilah. Adz-dhalimah al-jahilah. As-sabi'u ta'rifu 'abdahu si'ata hilmihi ta'ala wa karamihi wa sitrihi alaihi. Allah ingin memahamkan hambanya yang berbuat maksiat itu bahwa Allah itu sangat luas ampunannya. Al-hilm itu kesabaran, artinya tidak, walaupun kita berbuat maksiat, itu banyak yang kita sudah berbuat maksiat nggak diapa-apain, ya kan? Kalau kita aja, kalau ada orang sedikit menyinggung kita langsung kita marah, ya kan? Tapi Allah ini ingin melihatkan kepada kita, ketika kita berbuat maksiat lagi, Allah itu ingin memperlihatkan, menyadarkan kepada kita bahwa Allah itu Al-Halim. Innallaha halimun ghafurun halim. Ghafur pengampun. Halim apa? Halim itu menyabar terhadap orang yang berbuat salah. Tidak langsung, kalau salah langsung dihukum enggak. Wa karamihi wa fi sitrihi alai, dan kemuliaan Allah ketika menutupi dosa kita. Kita banyak berdosa yang Allah tutupi. Tapi terkadang kalau kita ditutupi dosa kita, itu menjadikan kita itu tidak merendah kepada orang lain, ya kan? Kita kalau sudah kebobrokan kita diketahui banyak orang, baru kita merendahkan diri, ya kan? Itu salah satu tanda kemunafikan. Asaminu ta'rifuhu annahu la tariqa ilan najati illa bi'afihi wa maghfiratihi. Menyadarkan seorang hamba yang berbuat maksiat itu bahwa tidak ada jalan menuju keselamatan kecuali semata-mata kalau dimaafkan dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan bisa mentas dari kemaksiatan itu, kecuali kalau Allah sudah maafkan, Allah ampuni. Kalau Allah maafkan, Allah ampuni, kamu akan baru berhenti dari. Maka karena ini memandang bahwa itu takdir semua. Wa a'udzubika minka, Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhom, keridhaanmu dari kemurkaanmu. Kita berbuat salah itu. Wa a'udzu bi'afwika min uqubatik. Aku memohon ampun, aku berlindung dengan ampunanmu. Ampunan ini sifat Allah. Aku berlindung dengan sifat pengampunmu, pemaafmu.
dari hukumanmu. Karena kalau berbuat dosa mestinya dihukum. Tapi tidak, kadang orang itu tidak dihukum kalau Allah memaafkan. Tidak langsung dihukum karena Allah itu Maha Halim, ilmun, tidak langsung cepat menghukum. Tapi dilihat kalau dilihat dia mau bertobat apa enggak. Wa a'udzubika minka. Atasi'u ta'rifu karamahu fi qabuli taubati. Menyadarkan hamba yang berbuat maksiat itu atas kemurahan Allah ketika dia mau menerima tobatnya, karena Allah itu Maha menerima tobat. Kalau kita kan terkadang misalkan ada orang berbuat salah udah minta maaf masih dongkol aja ya kan, kadang masih nggak terima. Allah itu bukan hanya menerima, bahkan Allah sangat senang kalau orang itu bertobat. Al-ashiru iqamatul hujjati ala abdihi wa annahu lahu alaihi al-hujjatul balighah. Menegakkan hujjah terhadap hamba. Kalau orang mendapatkan hukuman itu bukan berarti semata-mata Allah karena berkuasa hukum siapa aja yang tanpa ada alasan apa-apa. Kalau Allah menghukum seseorang pasti ya karena dosa-dosanya. Dengan dosa itu misalkan Allah mengadab, ya Allah itu sudah menegakkan hujjah. Meskipun Allah Maha berkuasa, tapi Allah itu Maha bijaksana. Artinya tidak semena-mena asal semua orang kemudian yang baik kemudian disiksa, yang jahat diberi pahala, enggak. Ini Allah ingin menegakkan hujjah terhadap hambanya wa annahu lahu alaihi hujjatul balighah. Allah itu memiliki hujjah yang tidak terbantahkan. Fa in adzabahu fa bi adlihi. Kalau Allah itu menyiksa hambanya, maka itu adalah karena Allah Maha Adil. Wa bi bughdi wa bi ba'di haqqihi alaihi. Dan hanya sekadar sebagian dari hak-hak Allah yang dia langgar. Dia melanggar hak-hak Allah. Walil yasiru minhu, bahkan sedikit. Banyak dosa kamu yang tidak diapa-apakan. Hanya sedikit dari karena dosa kamu itu yang menjadikan Allah memberikan hukumannya. Al-hadi asyar ayyu amila ibadahu fi isaatihim ilaihi wa zallatihim ma'ahu bima yuhibbu ayyu amilahu Allahu bihi. Supaya manusia itu memperlakukan hamba-hambanya yang lain. Maksudnya berlaku kepada orang lain itu seperti apa kira-kira kalau kamu berbuat salah kepada Allah, kamu berharap apa kepada Allah? Berharap dimaafkan ya kan? Jangan tersinggung ya kan? Ya Allah ingin supaya kita kalau kamu lihat, kamu kalau suka digitukan ada kalau orang lain itu berbuat salah, kamu ya seperti itu, kamu juga diharapkan, kamu senang begitu kan? Itu. Kalau kamu berbuat salah kepada Allah, kamu kan ingin Allah memaafkan, Allah tidak membongkar, tidak mengumumkan ya kan? Allah itu juga ingin supaya kamu bersikap sama orang lain yang berbuat salah kepada kamu ya seperti itu. Ya kamu maafkan, jangan terus membongkar aib orang lain. Sebagaimana sikap yang dia harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Asani asyar yang ke-12, hikmah yang ke-12, ayyukima ma'adhiral khalaiki wa tattasi'a rahmatuhu lahum. Allah ingin menegakkan uzur alasan kepada seluruh makhluknya dan meratakan rahmatnya kepada mereka. As-salisa asyar ayakhla saulatat ta'ati wal ihsani min qalbihi fatatabaddala biriqatin wa ra'fatin wa rahmatin. Allah ingin melepaskan salatat ta'ati wal ihsani min qalbihi, kendali kekuasaan perasaan telah berbuat baik kepada Allah di dalam hatinya. Kita kalau rajin berbuat baik, nggak pernah melanggar, nah di dalam hati terkadang itu ada perasaan yang mengendalikan kita bahwa kita ini orang baik. Allah ingin melepaskan perasaan itu.
pada di dalam hati kita, fatatabaddalu biriqatin wa ra'fatin wa rahmatin. Kemudian supaya perasaan itu berubah dengan perasaan kasih sayang. Sehingga tidak terlalu sensitif dengan sensitif itu artinya tidak mudah marah kalau ada orang berbuat salah. Tidak mudah marah, tidak mudah menghina kalau ada orang marah. Lebih luas, lebih mudah memaafkan, lebih mudah memberikan toleransi pada perbuatan salah itu. Perbuatan salah sebisa mungkin kita tidak tolerir, tapi orang yang berbuat salah itu terkadang memiliki kondisi-kondisi yang memerlukan kita untuk kasihi, kita sayangi, untuk kita kasihan kepadanya. Supaya perasaan kalau kita terus berbuat baik, terkadang kita jadi sensitif terhadap orang yang tidak baik. Kemudian sombong. Allah ingin melepaskan di dalam kendali perasaan, di dalam hati kita, perasaan yang dikendalikan karena menjadi orang baik, orang yang rajin berbuat baik. Kemudian berubah menjadi dalam perasaan yang penuh kasih sayang. Ar-rabi'a asyara ayyu'ariyahu min rida'il ujubi bi'amalihi. Allah ingin menanggalkan pakaian ujub, kagum terhadap dirinya, terhadap amalannya. Supaya kita tidak selalu kagum, wah saya ini orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Itu kagum. Kalau orang lain itu banyak berbuat maksiat. Kalau ketika kita berbuat maksiat, sebenarnya yang di antara hikmahnya Allah ingin memunculkan di dalam hati kita itu menanggalkan perasaan, ingin menanggalkan perasaan apa? Ujub, kagum terhadap kehebatan diri sendiri, kehebatan amalannya. Al-khamisa asyar ayyu'ariyahu min libasil idlalil ladzi yasluhu lil muluk wa yulbisahu libasal dhullil ladzi la yaliqu bil abdi siwahu. Alladzi la yaliqu bil abdi siwahu. Allah ingin menanggalkan pakaian kebesaran padarinya, dia menggunakan pakaian kebesaran. Saya ini orang yang mulia. Pakaian di sini tentunya bukan baju ini ya, tapi seperti gayanya orang yang mulia, kebesaran. Alladzi la yasluhu illa lil muluk. Yang pakaian kebesaran itu tidak patut dikenakan kecuali oleh para raja. Dan dia itu bukan raja, dia adalah hamba sahaya. Wa yulbisahu libasa dhullil ladzi la yaliqu bil abdi siwahu. Kemudian Allah ingin mengenakan kepada dirinya pakaian hamba sahaya, pakaian kehinaan, pakaian yang compang-camping, yang murahan, yang itu tidak patut kecuali memang dipakai oleh hamba sahaya seperti dia ini, seperti kamu ini. Kamu itu patutnya bukan pakai pakaian kebesaran, tapi pakaian apa? Pakaian kehinaan. Masa kamu hanya pelayan pembantu aja pakai anting-anting, pakai emas dan jam yang mahal misalkan, ya kan? Kamu pakai lungsuran pakaian aja, ya kan? Pakaiannya lungsuran, ya kan? Bekas-bekas itu patutnya kamu pakai itu. Asadisa asyara ayastakhrija min qalbihi ubudiyatahu bil khaufi wal khasyati wa tawabi'ihima minal buka'i wal isfaqi wan nadam. Allah ingin melahirkan di dalam hati, menumbuhkan dalam hatinya ubudiyatahu bil khauf, perasaan ibadah hati. Allah ingin menumbuhkan di dalam hatinya ibadah hati berupa al khauf, al khasyah, dan seterusnya, dan varian-variannya. Minal buka, karena takut kepada Allah itu kemudian menangis, takut, menyesal. Ini adalah menyesal, takut. Ini adalah ibadah. Fala takhshawhum wakhshawni in kuntum mu'minin. Hati itu ada ibadah hati berupa khauf. Fala takhafuhum wa khafuni
Ibadah khauf, ibadah khasyah ini adalah ibadah. Dan ini tidak akan sulit muncul kalau orang itu tidak merasa bersalah. Maka dengan perbuatan dosa pada maksiat itu Allah ingin memunculkan ubudiyah qalbiyah. Nah, ibadah hati yaitu apa? Khauf, khasyah dan seterusnya. Kemudian melahirkan buka, menangis, al-isfaq, an-nadam. As-sabi'a asyara ayyu'arrifahu miqdara ni'mati mu'afatihi. Allah ingin menyadarkan dirinya betapa besarnya nilai dari keselamatan dari maksiat. Allah membebaskan kita dari maksiat itu adalah kenikmatan yang besar. Ya Allah, saya ini ngapain, nggak ngapa-ngapain ya. Kamu nggak maksiat itu sudah sudah kenikmatan besar. Yang banyak hari ini orang yang nggak ngapa-ngapain, dia mau berhenti dari maksiat nggak bisa. Apa di pondok ini lontang lantung ya kan, ngaji nggak ngaji, belajar nggak belajar. Kamu nggak maksiat sudah alhamdulillah. Betapa dengan kamu berbuat maksiat, kemudian kamu menyadari ternyata tidak maksiat itu sudah karunia yang besar. Apalagi kamu bisa beribadah. Nggak maksiat itu aja udah karunia yang besar, wa fadlihi wa fi taufiqihi wa ismatihi. Mengenalkan, menyadarkan hamba berapa besarnya karunia berupa terbebas dari kemaksiatan, mendapatkan taufik hidayah dan terlindung dari dosa. Asamina asyar, hikmah yang ke-18, ayastakhrija minhu mahabbatahu wa syukrahu li rabbih idza taba ilaihi wa raja'a ilaihi. Menumbuhkan di dalam hatinya rasa cinta kepada Allah. Kita berbuat salah kemudian diampuni, atau kita berbuat salah kok nggak dihukum, itu sudah akan menimbulkan, diharapkan akan timbul rasa cinta kepada Allah. Wa syukrau, dan bersyukur pada Rabbnya. Idza taba, apabila dia bertobat, wa raja'a ilaihi, dan kembali kepadanya. Al-atasi'a asyara annahu idza syahida isa'atahu wa zulmahu istaktsarul qalila min ni'mati rabbih. Kalau dia melihat sedang berbuat salah, berbuat maksiat, kok banyak dosanya, kok banyak maksiatnya, maka dia tidak akan merasa, oh saya ini kurang karunianya, kok rezeki saya seret. Ya kamu aja rajin maksiat. Jadi kalau kita sedang bermaksiat, berarti nanti kalau rezekinya seret itu kok nggak protes. Kamu dapat itu sudah alhamdulillah. Mestinya kamu itu dapat hukuman, kok masih dapat karunia. Sehingga diharapkan kalau orang itu sedang berbuat maksiat, berbuat dosa, dia menyadari bahwa ternyata sudah patut, saya sudah dapat rezeki seperti ini, udah beruntung banget, udah beruntung sekali. Al-isrun yang ke-20, annahu yujibu lahu talayaqudha wal hadzara min masayidil aduwi makayidihi. Bahwa kemaksiatan itu menjadikan dirinya selalu waspada, hati-hati terhadap tipu daya jebakan musuh, tipu daya dan jebakan musuh setan dalam hal ini. Al-hadi wal isrun, hikmah yang ke-21, anna mithla hadza yantafi'u bihil marda li ma'rifatihi bi amradihim wa dawaihim. Perbuatan dosa ini, kemaksiatan ini terkadang bermanfaat bagi orang-orang yang sebelumnya memiliki penyakit yang tidak ketahuan. Misalkan orang rajin, tidak banyak berbuat maksiat, tapi sebenarnya di dalam hatinya ada penyakit, ada kemaksiatan berupa gurur, berupa ujub, berupa riya, berupa kiber. Itu terkadang tidak dirasakan dosa itu, kecuali kalau dia berbuat dosa yang setelah zahir, ya kan? Orang terkenal, jadi ustadz terkenal, ya, nggak pernah kelihatan maksiat, ya kan? Wah, kesana kemari, kelihatannya jadi orang baik, ya kan? Tidak merasa, dan itu merasa baik, ujub, kiber, remehkan orang lain, kemudian kalau diingatkan marah, itu sebenarnya dosa besar.
Tapi itu tidak disadari kecuali kalau dia terjatuh kepada maksiat. Terbuat masuk kemudian dilihat sama orang lain, oh kamu maksiat juga ternyata. Gitu. Begitu dia akan baru merasa, iya saya ini nggak ada apa-apanya. Saya tidak patut untuk ujub, tidak patut untuk kiber. Nah, makanya seperti anna mithla hadza yantafi'u bihil mardha. Dosa dan maksiat itu terkadang bisa menjadi manfaat bagi orang yang punya dosa yang lain yang dia tidak sadari. Lima rifatihi bi amradihim wa dawaihim. Allah tahu, karena Allah tahu penyakitnya orang ini dan obatnya apa. Nah, kan? Obatnya apa? Orang yang rajin, orang yang hebat itu juga terkadang terjangkit penyakit tapi tidak sadar. Dan Allah tahu. Dan bagaimana cara menyadarkan orang itu sebenarnya punya penyakit? Nah, ketika dia misalkan terjerumus kepada perbuatan salah, kemudian dia perasaannya apa? Dia takutnya bukan karena Allah. Ternyata takutnya apa? Karena dihina orang, jatuh martabatnya di hadapan orang. Dia baru sadar ternyata saya selama ini jadi rajin itu karena menjaga gengsi, bukan karena cinta kepada Allah. Ini adalah penyakit dan Allah tahu bagaimana cara mengobatinya, yaitu dengan menjerumuskan orang kepada sebagian dosa yang seperti itu. Annahu yar'asani wal 'ishrun annahu yarfa'u anhu hijab ad-da'wa wa yaftahu lahu tariqal faqah. Kemudian Allah yang hikmah yang ke-22, Allah ingin menyingkap hijab dakwah. Dakwah itu klaim, nah ini adalah usahaku, ini adalah kehebatanku, ini adalah kecerdasanku, ini adalah kekayaanku, ini adalah ini dan itu. Klaim-klaim seperti ini menjadikan seseorang itu buta terhadap kekurangan dirinya. Maka di sini dengan berbuat dosa maksiat itu Allah ingin menyingkap hijab dakwah, yaitu hijab matanya, kebutaan mata itu yang akibat dia sering mengklaim. Sering mengklaim, saya ini hebat, saya ini itu, saya punya ini, punya itu, saya bisa ini, bisa itu. Klaim-klaim seperti ini menjadikan orang terhijab. Hijab dari mahabbatullah, hijab dari dan seterusnya. Banyak hijab yang dia tidak. Wa yaftahu lahu tariqal faqah. Kemudian akan membuka baginya tariqal faqah. Jalan menuju penghambaan kepada Allah. Al-faqah al-faqr. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Kalian itu miskin kepada Allah. Nah, ini tidak akan disadari terkadang. Terkadang orang nggak sadar bahwa kita fakir kepada Allah kecuali kalau sudah terjatuh kepada kemaksiatan. Maka dengan kemaksiatan dan dosa itu terkadang hikmah yang ingin bisa diraih adalah hijab dakwah, apa namanya, yarfa'u anhu hijab dakwah wa yaftahu lahu tariqal faqah. Al-faqah al-faqr. Al-thalithu wal 'ishrun ayakuna fi qalbihi amradun muzminatun la yash'uru biha. Hikmah yang ke 23, ayakuna fi qalbihi amradun muzminatun. Di dalam hatinya itu sebenarnya ada amrad, penyakit-penyakit muzminah yang berkepanjangan. Sudah akut. Ya itu tadi seperti kiber, ujub, riya, sum'ah, hubbur riasa, hubbus syaraf, madzibani ja'iani, ursila fi ghanamin bi afsadalaha min apa, gimana, ada yang hafal enggak? Tidaklah dua serigala yang lapar. Dua serigala lapar ditaruh di kandang kambing. Pasti dia akan rakus, ya kan? Sangat merusak. Itu bahayanya hubbus syaraf. Ingin cinta dihormati karena amalan baiknya, karena amal ibadahnya itu lebih ganas daripada kambing, apa namanya, daripada serigala itu tadi. Fayatlubu dawa'aha.
Kemudian dia mencari obatnya, fayamunnu alaihi latiful khabir. Nah, dia punya penyakit hasad, kiber, ujub. Dia ingin gimana cara menyembuhkan. Lalu Allah memberikan karunia kepadanya, obat dari kiber itu tadi. Wa yaqdi alaihi bidzambin zahir. Lalu dia Allah tetapkan, takdirkan dia melakukan dosa yang zahir. Kalau kiber, riya, sum'ah kan penyakit yang tidak, itu dosa juga, tapi tidak nampak. Lalu Allah takdirkan dia melakukan maksiat yang nampak. Fayajidu alama maradihi. Lalu setelah itu baru dia sadar, merasakan, oh ternyata saya kiber, ujub dan seterusnya. Fayahtami. Lalu dia berlindung. Wa yashrabud dawa'a an-nafi'a. Lalu dia minum obat yang mujarab. Fayazulatil kal amradu allati lam yakun yash'uru biha. Kemudian hilanglah penyakit-penyakit itu tadi, penyakit di dalam hatinya tadi yang sebelumnya dia tidak merasakan. Tapi dengan maksiat yang zahir dia baru menyadari, oh ternyata saya menjadi rajin, saya banyak berbuat baik selama ini hanya mengejar gengsi, mengejar nilai, bukan mengejar cinta Allah. Belajar mengejar nilai, mengejar gengsi, bukan mengejar cinta Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.